Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amin ba'da. Sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 2025 1446 Hijriah, kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci yang penuh rahmat dan maghfirah. Kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh sukacita, penuh rasa kegembiraan yang luar biasa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kunci kesuksesan Ramadan. Kunci sukses Ramadan. Sesungguhnya bulan suci Ramadan tidak akan berjalan lama, hanya 1 bulan, 29 ataupun 30 hari atau 31 hari. Marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara mengetahui apa saja kunci sukses menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Puasa bulan Ramadan termasuk rukun Islam, berarti sangat wajib dan harus dilaksanakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada 5 kunci kesuksesan dalam Ramadan yang insya Allah akan menjadikan Ramadan ini semakin lebih berharga, terasa, dan lebih berkah insya Allah. Kunci yang pertama adalah menghayati hikmah atau mengetahui manfaat puasa Ramadan ini. Jika seseorang memahami maksud dan manfaat apa yang dilakukan dalam melakukan bulan puasa Ramadan, maka saat menjalankannya terasa lebih ringan dan dengan senang hati. Hikmah yang pertama adalah menjadikan madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara ketakwaan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa. Hikmah yang kedua adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Dengan kesempatan puasa ini, maka kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalaninya saat hari kiamat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun menjadi tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Subhanallah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari aroma kasturi. Dengan memahami hikmah puasa yang lebih besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari kita. Selanjutnya, langkah sukses yang kedua adalah mengetahui aturan-aturan dalam beribadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, yang artinya, seorang faqih atau ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menegaskan kepada kita tentang pentingnya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai dengan aturan sunnah Rasulullah. Agar kita mampu menjalani ibadah puasa ini dengan baik, tanpa keraguan sedikit pun, hal yang penting kita ketahui utamanya adalah apa saja yang diperbolehkan dalam berpuasa, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, dan siapa saja orang yang boleh berbuka dan apa konsekuensinya jika berbuka puasa. Mari kita sempatkan untuk belajar kembali tentang hal-hal puasa tadi. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mencari ilmu.
Kunci sukses yang ketiga adalah menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Bagaimana caranya agar puasa kita agar tetap utuh pahalanya? Kita berupaya dengan cara seperti hal-hal di bawah ini. Contohnya bisa saja dengan menjalani sunnah-sunnah puasa, serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa seperti halnya mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, berdoa sebelum dan sesudah berbuka, serta berbuka dengan seteguk air, ataupun bisa dengan kurma. Semoga sunnah yang sederhana ini kita bisa mengoptimalkan dengan baik. Selain dapat pahala puasa, juga untuk kelancaran proses puasa kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada hal apa lagi supaya kita dapat menjaga pahala utuhnya puasa kita? Yaitu kita menahan diri dari marah, emosi, kemudian berdusta dalam perkataan, berghibah, atau ghibah itu apa ya? Kita ngobrol-ngobrol, ngerasani sana sini, maupun melakukan hal-hal maksiat. Hal-hal semacam itu dilarang secara umum, tidak saat berpuasa saja. Dan selain itu, kalau dilaksanakan saat puasa akan mempengaruhi kualitas puasanya. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat An-Nasa'i, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam tarawih tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain berdagang saja. Mari kita mengambil pelajaran dari hadis di atas untuk kemudian meniti hari-hari Ramadan kita dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Siapapun kita tidak akan pernah rela jika hanya mendapat lapar dahaga saja di bulan mulia ini. Kunci sukses yang keempat adalah menghias puasa kita dengan berbagai macam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita laksanakan, kita lakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan mungkin anak-anak kita, saudara-saudara. Bisa dilakukan di rumah, di musola, di masjid, dan tempat-tempat lain. Seperti apa? Tadarus, banyak sedekah, sholat tarawih, memberikan hidangan berbuka, takjil, bahkan juga iktikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir. Dan masih banyak lagi hal-hal baik yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati oleh Allah, kemudian langkah sukses yang kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga di akhir Ramadan. Kesuksesan Ramadan bergantung dari keistiqomahan tersebut. Di awal-awal kita semangat menjalaninya, dan semoga saja bisa mempertahankan, bisa istiqomah sampai di akhir puasa Ramadan. Syariat kita yang indah pun memberikan motivasi di ujung akhir Ramadan agar kita bertambah semangat dan berbeda, yaitu menurunkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah pun menjalankan iktikaf untuk menutup bulan berkah ini. Akhirnya, marilah kita menjalankan 5 kunci kesuksesan di atas agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terarah dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Cukup sekian kultum. Berikut, jika ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.